Sherlock, posisinya nggak jauh-jauh dari sini nih. Si 50 meter ini, berarti coba kita puterin taman ini deh. Coba mungkin sisi sebelah sana kali. Tahu-tahu yang mengagetkan, itu bukan tempat karaoke. Apa ya, maps-nya mau mengajak kita pergi ke sebuah taman. Dan yang bikin kaget adalah kita melihat mereka berdua di taman sedang mesra-mesraan kayak penyanyi India. Ngapain kesini? Katanya mau ke karaoke. Iya, katanya mau ke tempat karaoke. Kalau misalkan aku pikir-pikir tadi kalau kita ke tempat karaoke itu kayaknya bakalan bising gitu loh, terus nggak enak nyanyinya. Nah kalau di taman kita tuh bisa menyatu dengan alam, suaranya lebih jelas. Emang harus kayak gitu lah. Kamu nggak modal banget sih. Bukan nggak modal, emang harus kayak gitu biar menyatu sama alam. Suara kita lebih lepas, lebih jelas. Emang nggak modal ya? Iya, masa karaoke malah ngajak Ke taman coba. Terus dinyanyiin di taman gitu maksudnya. Kayak kan nggak keluar duit kalau sih. Jangan gitu dong. Begitu kan gimana juga tuh cowok gue. Kamu pengen diajarin nyanyi apa? Bener ya mau ajarin aku nyanyi iyalah, ya? pastilah. Aku Kamu bisa nyanyi lagu apa? nggak bisa nyanyi, makanya aku mau minta kamu ajarin aku. Lagu apa? Lagu ini. Terserah deh. Kamu Dia lagu dangdut boleh, terserah. Kamu nyanyi deh. Gue gak ngerti, sumpah gue gak ngerti kenapa dia bisa sampai kayak begini. Dia benci banget karena gue suka dangdut. Nggak bisa. Ih, kamu suaranya bagus banget. Enggak, bisa. Latihan nyanyi aja, suara kamu pasti bisa bagus. Yakin ya? Aku tuh banyak banget teman-teman aku semua. Lesti kan yang juara 1 itu loh. Nah itu, dia itu udah Ayo Ting Ting tahu nggak? Ayo Ting Ya Ting. tahu lah, itu teman jalan aku. Iya. Iya, aku sering Wow. sering nongkrong sama dia. Kalau Via Valen kamu kenal nggak? Kalau dia Valen mau Bagus dia mah. kamu kenal sama dia? Kenal banget dulu sering nyanyi bareng. Sering nyanyi bareng sama Sering dia? nyanyi bareng. Coba dong nyanyi lagu Via Valen. Sekarang mungkin bisa sekarang aja. Kita lihat. Coba lagu yang lain yang Lagunya kira-kira. Via Valen. Ya boleh deh yang sayang itu ya. Sayang, kowe Nyanyi. Gue tunggu sekarang. Jangan tenang dulu. Kamu bilang dia nggak suka Dia kalau kamu lagu dangdut. itu alasan juga kenapa dia putus gue. Dia ngerasa Dan ternyata nggak nyambung dia sama gue. pasti tentang dangdut. Maka gue gak tau nih sebenarnya di otak dia tuh apa yang dia lagi sembunyi di balik gue. pacar sama dia tuh beneran serius apa gak sih? Serius lah, gila dia sampai bawa gue kak. lagu aja kamu gak tahu loh. Dia jelas-jelas bilang gue gak suka dangdut. Dia selera musiknya ke jazz. Iya. Oke, yaudah gue sama ngalah, kita emang sama berantem. Lagu dangdut pun dia nyanyikan. Dan saya nggak ngerti, masih nggak ngerti. Apa yang ada di pikiran si cowok? Kok dibawa ke taman ya? Zaman now masih ada bawa cewek ke taman. BTW kamu udah punya pacar? Kamu udah punya pacar belum? Aku sih Belum punya pacar? punya pacar. Dia telepon siapa tuh? Dia nelfon lo, udah kan? Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang yang kita nggak tahu siapa. Iya, gue pasti kesana. Hai, siapa? Sini duduk aja. Iya. Sini siapa sih? Kamu siapa sih? Hmm? Sorry banget nih, kayaknya aku harus cabut ya. Aku harus balik karena Ih, kok balik sih? Nanti aku gimana? Masa aku sendirian? tunggu penjelasan aku dulu. Barusan tadi saudaraku nelpon, katanya mamaku lagi kritis di rumah sakit. Aku harus susulin dong. Mama yang lagi sakit tiba-tiba. Aku itu dong ke mama kamu gitu kalau biar bisa jenguk juga gitu. Atau kenalin ke mama kamu. Ya aku ajakin dong jenguk mama kamu. Aku kan juga mau tahu Ini mama masalahnya kamu. mama aku tuh ada penyakit jantung, nggak mungkin dong. Mama aku kan nggak tahu aku pernah punya pacar atau seperti apa, tiba-tiba aku Aku ditinggal di sini dong. Enggak, Aku enggak. nggak mau lah. Iya, aku tahu. Aku tanggung jawab kok. Aku pesenin di taksi atau ojek, mau nggak ojek online? Aku Ya, nggak mau ditinggal cabut ya. sendiri.
penggoda kita ditinggal begitu saja. Pertanyaannya, itu telepon dari siapa? Oke, udah kamu di situ aja, kita ikutin Fikri ya. Oke, kita ikutin aja. Ya disuruh ikut mobil belakang, dia suruh ikut mobil belakang. Kamu ikut mobil belakang aja, ada Kibut. Yuk. Ayo jalan. Jalan. Oke, dia bilang mamanya sakit. Coba kita ikutin. Mana kira-kira? Dan sekarang baru aja turun hujan lagi. Gerimis sih. Cuma dia tetap aja jalan. Dari kapan dia ninggalin penggoda kita? Gila banget ya. Dari situ dia pergi, kita ikutin dong. Kan kita mau tahu tuh dia pergi kemana. Kita keterusan. Dia berhenti soalnya. Lewat tuh. Dia berhenti ngapain? Waduh, dia muter balik. Bagaimana? Kita muter balik. Dia mau ngapain sih? Oh, dijemput cewek ya. Mas, itu orang yang kemarin Mas itu dia mau ngapain Mas? Sana, kita putar balik juga dong. Kita lihat di belakang kita, dia menjemput seorang wanita berbaju hitam. Pertanyaannya itu, wanita siapa lagi? Betul, cewek itu pernah ngata-ngatain Rani, pelakor kita, katanya pelakor sama cewek itu. Jadi berarti dia tuh tadi ninggalin penggoda kita buat jemput dia ya. Cewek yang ngata-ngatain lo itu pertama kali. Yang dia datang coba gue nggak habis pikir dia tuh siapa, sumpah. Gue pengen tahu. Mas cepet dong mas, cepet mas. Klien kita udah bener-bener nggak bisa diatur lagi. Dia memaksa supir untuk nyusul, diklakson-klaksonin. Oke, lihat. Berhenti. Mas, berhenti mas. Saya turun sekarang. Ini turun nih. Lo kemana aja lo? Emosi klien kita Rani tidak bisa terbendung lagi. Semua kata-kata kasar makian keluar dari mulut. Semua orang di jalan itu ngeliatin kita. Lo apa sih sebenarnya? Lo harus jawab. Lo kemana ngilang 2 minggu? Ini orang ngaco mas. Lo yang ngajak. Ini ngapain sih pakai kamera? Kenapa nih? Omongan lo tuh bullshit tau gak? Udah di depan orang. Dan Fikri pun nggak kalah emosi. Terjadilah adu cekcok yang sangat luar biasa antara Rani dengan Fikri. Dan cewek berbaju hitam itu hanya ada di seberang jalan melihatin doang. Mobil kita mana? Mobil kita mana? Sini lo yang nuduh gue pelakor. Mobil kita mana? Sini lo. Mobil kita mana? Itu tuh. Oh, kabur. Uya, jangan dikejar, Uya. Mobil kita mana? Mobil di mana sih? Fikri pun kabur. Saya putuskan untuk mengejar Fikri. Namun kita nggak tahu nih mobil tim kita di mana pada parkirnya. Dan saya putuskan untuk mengejar begitu saja. Saya kejar-kejaran, saya kejar motornya Fikri. Saya coba tangkap motornya Fikri, kamera pun ngejar. Tapi tidak tertangkap. Emang lo tau kan dari kemarin gue udah ngikutin dia mas. Pasti dia kesel banget ya. Oh, dia balik lagi. Enggak. Sabar. Yang di luar dugaan, Fikri datang lagi. Dan disitulah kita langsung mau cari tahu. Betul nggak kalau cewek itu adalah istrinya? Oke, sekarang lo balik lagi kenapa? Oke, ini siapa? Oke. Berubah pikiran. Oke, lo berpikiran. Oke, sekarang Gak usah, lo kan yang ngatain gue pelakor. Lo gak tau nih cewek nyamperin gue, dia ngatain gue pelakor. Kenapa? Itu tank top lo kan? ini tank top lo bukan? Bukan, tank top cewek. Lo juga nggak tahu ini bukan tank top lo? Enggak. Dan ketika ditanya, si cewek itu nggak ngaku kalau itu punya dia.
sih dia punya siapa? Oke, dan sekarang lu istri dia bukan? Lu tanya ke dia dong. Ngaku-ngaku. Oke, jadi ini siapa lo? Tapi kamu bilang mau nikahin aku ya, terus kamu ngilang gitu aja. Akhirnya kita dapat jawaban yang cukup mengagetkan. Ternyata dia bukan istrinya. Berarti dia punya banyak sekali koleksi cewek. Mau gue tanya, lo bilang gak suka sama gue, gak suka lo ya nyanyi dangdut. Lo maksudnya mau apa? Lo larang-larang dia Dia larang bilang dia gak suka sama selera musik gue. dangdut. Sementara lo nyanyi dangdut. Coba jelasin dong. Aku jawab dulu pertanyaan gue. Emang kenapa? Kemarin kan kamu yang nelfon aku. Iya, emang. Iya emang, kenapa? Nelfon Jessica kenapa? Siapa lagi sih, Sik? Aku tuh. Oke, maksud apa? Nanti sekarang. Kenapa? Jadi lo ngerencanain semua ini ya? Iya. Oke, sekarang jelasin. Tadi dibilang lo ngelarang-larang dia atau nggak suka karena dia suka dangdut. Setelah lo nyanyi dangdut kan? Iya. Iya, coba jelasin. Maksudnya apa? Terbukti. Iya, saya emang nyanyi dangdut, Mas. Terus kenapa lo bilang katanya lo nggak suka dia nyanyi dangdut? Ini asal tahu ya. Gue tuh dari lama semua udah pengen banget putusin lo. Lo bisa ngomongin baik-baik. Makanya gue cari alasan, Mas. Gua cari Apa? alasan. Oh, lo gak nyari alasan sama sekali. Intinya, sekarang gue mau mutusin lo. Udah, gue jalan sama dia. Nggak bisa gitu. Fikri. Tapi ini Oh, jangan sama ada dia. kamera nih, ada kamera. Biarin tayangin aja semuanya. Kenapa? Biar orang tahu kalau gue mutusin dia. Asal lo tahu aja. Jadi lo nggak masalah ditayangin nih? Nggak masalah. Nggak masalah, bener. Oh, lo merasa kegantengan lo ya, Fikri ya? Sama. Dan Fikri pun bilang nggak apa-apa, tayangin aja katanya. Biar semua orang tahu kalau saya putus atau pengen putus dengan Rani. Lo sama gue udah putus ya, nggak ada urusan lagi. Ngapain? Udah kayak gitu, mutusin gue. Dan dia memutuskan untuk pergi dengan cewek tersebut. Oke, ya udah. Sekarang mau gimana lagi? Udah, sekarang yang jelas dia tadi udah mutusin kamu dan biar semua orang tahu katanya kalau dia mutusin kamu. Yang jelas ya, cewek tadi itu bukan istrinya. Ya, dia bilang bukan istrinya dan cewek itu adalah cewek halu yang bilang katanya Fikri bakal nikahin dia. Ya. Maksud saya tuh kenapa sih cewek ngarepin Fikri? Dan dia tahu kelakuan Fikri itu cewek itu kayak begitu gitu. Ya itulah cinta. Sama seperti lo marah-marah, kesel, kecewa. Itu cinta tuh seperti itu. Saya nggak habis pikir waktu sama ini, saya udah ngasih dia foto akta saya sama dia. Dia udah bawa saya ke keluarga dia gitu, udah kenal lama. Tapi yang penting sekarang lo udah tahu kalau dia itu playboy dan gak pantas buat dipertahanin. Udah, oke. Gak apa-apa, ini adalah kehidupan yang lo harus jalanin, lo harus hadapin. Ya, saat lo melaporkan soal ini dan adalah resiko yang harus lo ambil. Pokoknya sampai kapanpun saya nggak rela. Itu urusan lo pribadi ya. Oke, terima kasih Mirza. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk.